Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah di antara bulan-bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, yang mana bulan haji itu disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari secara mu'allaqan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan bulan haji itu adalah bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Ini 3 bulan haji, khususnya yang bulan Dzulhijjah adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ulun hanya ingin memurajaah atau mengingatkan tentang bahwasanya pada saat nanti kita di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita sadari bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan amal saleh, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya dilipat gandakan dan berbeda dari hari-hari yang lainnya di bulan-bulan yang lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, lebih menyukai seorang hamba beramal saleh di dalam hari-hari tersebut melebihi ketika seorang hamba itu beramal saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kata mereka, wahai Rasulullah, bahkan apakah amalan soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, mana kalau seandainya kita bandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah. Tetap amal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang membawa dirinya dan membawa seluruh hartanya untuk berperang di medan tempur, walam yarji' bi syai', lalu kemudian dia kehilangan semuanya, dia kehilangan nyawanya, mati syahid di jalan Allah, dan kemudian dia juga kehilangan seluruh hartanya, dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu gambaran orang yang lebih utama ketimbang orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi sebenarnya para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat, ada silang pendapat. Saking utamanya amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini,
Sampai para ulama itu berbeda pendapat, mana yang lebih besar pahalanya atau lipatan ganda pahalanya, mana yang lebih utama antara seseorang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mana yang lebih utama? Kalau kita biasanya di 10 terakhir bulan Ramadan itu semangat luar biasa beribadah. Ada yang beriktikaf, kemudian ada juga yang melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jelas suasana 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu luar biasa, Pak. Sangat memudahkan untuk seseorang kalau mau beribadah kepada Allah. Cuman yang menjadi masalah adalah kekurangan kita. 10 awal bulan Dzulhijjah ini biasanya kita rasakan sama seperti hari-hari biasa. Padahal para ulama sampai berbeda pendapat mana yang lebih utama. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan jalan tengah antara mana yang lebih utama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau dilihat siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari siangnya bulan Ramadan. Cuman kalau malamnya maka lebih utama 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ketimbang 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu para ulama sampai berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, sehingga Ibnul Qayyim membawakan jalan tengah. Kalau dilihat dari malamnya, maka 10 hari terakhir malam bulan suci Ramadan lebih utama. Di antara sebabnya adalah karena adanya malam Lailatul Qadar, dan Nabi SAW selalu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Adapun siangnya, maka yang lebih utama adalah siang 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi, hanya sekedar menghitung hari. Antara berapa hari lagi nih kita nih? 4 hari atau kurang lebih segitu kita akan sampai kepada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai seorang hamba beribadah di dalamnya ketimbang kalau seorang hamba itu beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya di hari-hari tersebut amalan soleh itu dilipat gandakan, dan tidak disebutkan amal soleh secara khususnya apa. Jadi ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya sekecil amal soleh pun kalau pian lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya besar, bahkan berpotensi lebih besar daripada pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Cuman yang bisa ngalahin yang kalau pergi dengan seluruh harta kemudian walam yarji' bi syai', kemudian dia enggak pulang dengan membawa apa-apa. Artinya dia pulang tinggal dikenang nama dan hartanya seluruhnya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang lebih utama. Jadi ulun ingin sampai kepada satu kesimpulan. Jangan sampai 10 awal bulan Dzulhijjah itu kita kadang merasa bahwa itu adalah waktu yang utama untuk beramal soleh. Karena termasuk di antara bentuk tanda-tanda orang itu diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, adalah ketika dia mampu untuk beramal soleh di waktu-waktu yang utama. Itu diantara tanda-tanda taufik dan hidayah, Pak. Makanya kalau kita mau lihat kita ini kira-kira taufiknya seberapa besar, hidayahnya seberapa besar, coba kita lihat di waktu-waktu yang utama. Ulun beri contoh, sepertiga malam terakhir kita ngapain? Itu waktu yang utama, di mana Allah Subhanahu wa taala mencari siapa yang berdoa kepada Allah. Kita lagi ngapain? Jangan bilang sepertiga malam terakhir main game atau apalah sepertiga malam terakhir.
Amun guring itu masih mending-mending baik, tapi kalau seandainya sepertiga malam terakhir justru malah misalnya begadang di kafe, kada kakaruan, justru malah sepertiga malam terakhir yang dipakai untuk ibadah ternyata misalnya untuk maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Coba kita lihat waktu yang utama. Kita lihat sore Jumat misalnya, kita ngapain? Lihat apakah kita termasuk daripada orang-orang yang sudah diberikan taufik oleh Allah? Apakah kita termasuk daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik? Lihat kita ngapain di waktu-waktu yang utama. Contoh waktu yang utama kapan lagi Pak? Belum beri contoh. Safar, termasuk di antara waktu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai waktu mustajabud doa. Kita ngapain pada saat safar? Aur bepandiran aja terus. Bepandirannya menggibahi orang. Padahal waktu tersebut adalah waktu mustajabud doa. Nah ini sebentar lagi akan datang kepada kita. Atau misalnya kita lihat bulan suci Ramadan. Di 10 malam terakhir, waktu yang paling utama ada malam Lailatul Qadar. Kita ngapain? Baulah napa kita di 10 malam terakhir? Alhamdulillah kalau seandainya pian baca Quran, iktikaf. Nah ini berarti pian termasuk orang-orang yang hidayah dan taufiknya kuat. Tapi kalau 10 malam terakhir, itu tadi di kafe, begadang, main dum di pos ronda. Wah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita sebutkan ada artinya amalan soleh secara umum itu termasuk di antara yang sangat utama, artinya dilipat gandakan pahalanya tidak sama dengan hari-hari biasa. Nah kemudian di antara amal soleh yang mendapatkan perhatian khusus, di antara amal soleh yang mendapatkan perhatian khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, di antaranya adalah ya kalau mampu ada panggilannya berhaji. Ini kalau mampu dan ada panggilannya, atau paling tidak misalnya berumrah. Jadi di awal bulan Dzulhijjah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu kan awal bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk dari waktu orang biasanya sudah mulai ibadah haji. Jadi sudah mulai melakukan ibadah haji, jamaah sudah berdatangan. Nah ini kalau seandainya kita dapat kesempatan, maka termasuk di antara amal soleh yang paling utama pada saat 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, kalau bisa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu usahakan perbanyak puasanya. Usahakan berbanyak puasanya. Paling tidak puasa Senin Kemisnya itu paling tidak Pak. Meskipun sebahagian para ulama menyebutkan, ya sebagian para ulama, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, boleh kalau pian mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Boleh kalau mau berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau misalnya pian cuman maunya Senin Kemisnya saja dan hari Arafahnya saja, ya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang jelas usahakan ada puasa yang kita lakukan pada saat dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Setidaknya puasa Arafah. Setidaknya puasa Arafah. Baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang puasa Arafah. Ya, tentang puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya puasa Arafah itu mengampunkan dosa-dosa seorang hamba. Ya, puasa Arafah itu termasuk yang akan mengampunkan dosa-dosa seorang hamba yang telah lalu. Ya, ini jadi kalau pian berpuasa pada puasa Arafah setiap tahunnya, setiap tahun pian puasa Arafah setiap tahun, maka berarti
Setiap tahun pula pian bersih dari dosa. Setiap tahun pian bersih dari dosa. Kalau puasanya ikhlas, puasanya betul dengan syarat-syarat yang memang puasa yang baik, dan kalau berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada puasa Arafah, maka itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka kita bertaubat kepada Allah. Adapun dosa besar, maka kita bertaubat kepada Allah. Jadi amalan yang kedua ini adalah amalan yang kedua adalah amalan berpuasa atau banyak berpuasa, setidaknya puasa Senin Kemisnya dan juga puasa hari Arafahnya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah ini aku harapkan agar supaya mengampunkan dosa-dosa seorang hamba yang telah lalu dan yang akan datang. Baik. Kemudian di antara amalan-amalan soleh yang harus kita perhatikan pada saat kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau hari-hari biasa kita zikirnya biasa-biasa saja, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah perbanyak zikir kepada Allah. Yang jelas harus lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan fa'aksiru, maka perbanyaklah, fihinna, pada hari-hari tersebut. Maksudnya adalah pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah zikir, khususnya tahlil la ilaha illallah, kemudian wat takbir, dan takbir Allahu akbar, wat tahmid, dan juga tahmid alhamdulillah. Jadi 3 ini yang usahakan untuk diperbanyak: tahlil, takbir, tahmid. Tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian tahmid alhamdulillah. Nah, jadi ini diantara zikir yang sebaiknya kita perbanyak. Baik, kemudian yang berikutnya, diantara amalan soleh yang sebaiknya kita perhatikan secara khusus pada saat 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah. Memperbanyak bertaubat kepada Allah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk di antara hal yang harus kita perhatikan, karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini sekali lagi sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah waktu yang utama. Maka di antara amalan soleh yang paling utama yang harusnya kita lakukan di hari-hari yang utama adalah meminta ampun, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah kenapa kaitannya dengan hari Arafah. Hari Arafah itu keutamannya mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, di sini isyarat bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah di antara, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara amalan soleh menurut sebahagian para ulama, khususnya yang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa pada hari Arafah. Jadi sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan menurut sebagian para ulama, doa pada hari Arafah itu utama, tidak hanya sebatas bagi mereka yang wukuf di Arafah. Jadi khairud du'ai du'au yaumi Arafah, sebaik-baiknya doa itu adalah doa pada saat hari Arafah. Itu bukan hanya berkenaan dan berkaitan dengan orang-orang yang berhaji dan berwukuf di Arafah,
Tapi kita pun di sini juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena umum khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Makanya kalau kita tanya, Pak, apa yang paling dirindukan oleh jamaah haji yang sudah pernah berhaji? 90% jawabannya adalah wukuf di Arafah. Coba pian takuni yang sudah berangkat haji, mana momen yang paling berkesan pada saat berangkat haji? Mana momen yang paling membuat rindu terhadap haji di antara seluruh amalan-amalan haji? Jawabannya 90% wukuf di Arafah, berdoa di padang Arafah. Itu kalau pian suasananya wukuf dan berdoa di padang Arafah itu, Pak, setelah zuhur itu Pak, senyap. Semua orang masing-masing sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Suasana yang menakjubkan. Jadi kalau biasa kan kita misalnya nih kalau hajian itu ribut, Pak. Kemudian ribut dalam artian ribut itu rame, masing-masing orang kadang-kadang ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Tapi pada saat hari Arafah itu kebanyakannya lebih kepada hening. Karena masing-masingnya berdoa, karena waktu Arafah itu terbatas. Nah, sehingga di situ adalah hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak atau paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, melebihi jumlah di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada saat hari Arafah. Jadi paling banyak orang bebas dari api neraka itu di hari Arafah tuh, Pak. Khususnya mereka yang berangkat haji, ini luar biasa. Tapi tentu saja kita di sini pun juga berusaha untuk menjadi bagian mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, khususnya pada hari Arafah. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Nah, ini termasuk di antara amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentu saja berkurbannya bukan berarti dari tanggal 1 ada. Tapi pian belinya kan usahakan itu sudah ada sebelum tanggal 1. Ini usahakan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau seandainya mampu beli, misalnya mampunya belinya tanggal 5 ya sudah tanggal 5. Kenapa? Usahakan sebelum tanggal 1 agar supaya pian bisa menjaga kuku, bisa menjaga rambut untuk tidak dipotong. Karena di antara yang terlarang bagi mereka yang berkurban adalah mereka tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengambil kulit. Pada saat pian sudah berniat untuk berkurban dan sudah beli hewan kurban, pian berkurban tahun ini misalnya, tapi ya sapinya sudah dibeli, atau duitnya sudah disetorkan ke masjid atau pihak mana saja yang memfasilitasi misalnya, lalu kemudian masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka berarti dari situ kita sudah tidak boleh lagi memotong rambut, kemudian juga memotong kuku, kemudian mengambil kulit, menguriti kulit, ini sudah tidak boleh lagi. Baik. Nah, jadi yang paling utama ya tentu saja adalah kita termasuk daripada orang-orang yang berkurban. Ini kalau misalnya kita bisa dan mampu. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau 10 tahun di Madinah tidak pernah tidak berkurban. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, barang siapa yang mampu untuk berkurban, walam yudhi, sementara dia tidak mau berkurban, entah itu karena sayang lawan duitnya atau bagaimana, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Sebagian para ulama menafsirkan musallana di sini adalah tempat sholat Id. Artinya disuruh berjauh lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat sholat Idnya kaum muslimin. Nah, ini diantara
celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa di antara amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu adalah berkurban. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu berkurban, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berkurban dengan 1 ekor kambing, terkadang dengan 2 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian di antara amalan-amalan saleh yang harus kita perhatikan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah jangan tertinggal, Pak. Jangan tertinggal salat Idul Adha. Ini jangan tertinggal. Meskipun hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah tidak sampai kepada wajib, tapi jangan tertinggal. Ini amalan soleh setahun sekali. Nang ini juga tertinggal, pian bayangakan baik. Nang rajin banyak orang kada sembahyangan nih. Hari-hari kada sembahyang. Itu mun hari raya tuh senang turun sembahyang juga. Masa pian yang setiap hari sholat, hari raya ndak sholat. Nah ini di antara hal yang harus kita perhatikan, terkhusus di antara amalan-amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah ada, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada ulun tutup dengan beberapa amalan ini. Ada beberapa amal soleh yang harus kita perhatikan, yang dia setara dengan orang berhaji. Jadi kita semua sadar bahwa tidak mungkin kita ini berhaji setiap tahun, kada mungkin, sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan ada beberapa amal soleh yang kalau pian lakukan setara pahalanya dengan ibadah haji. Apa saja amal-amal soleh tersebut, dan ini yang sebaiknya kita perhatikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang pertama, adalah kalau bisa adalah konsisten di dalam menghadiri majelis ilmu. Duduk pian ini majelis ilmu. Maka di antara pahala yang disediakan untuk pian adalah sebagaimana pahala haji yang sempurna. Apa dalilnya? Jadi kalau pian duduk di majelis ilmu antara maghrib atau isya atau habis subuh, sabar pian duduk di majelis ilmu, maka di antara pahalanya adalah dia sebagaimana pahala orang yang berhaji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang dia berangkat untuk menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, yang dia tidak menginginkan apa-apa kecuali karena dia ingin belajar kebaikan atau belajar ilmu, au yu'allimahu, atau dia mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka pahalanya sebagaimana dia berhaji sempurna hajinya. Nah, kalau pian niatkan, usahakan. Jadi kalau pada saat pian duduk di majelis ilmu, niatkan bahwasanya ini Allah, semoga ulun dapat pahala haji. Maka dapat pian pahalanya sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi usahakan khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, yang biasa kita pina misalnya duduk di majelis ilmu itu sekali sepekan. Nah, usahakan untuk kita memperbanyak duduk majelis ilmu. Jadi misalnya setiap hari di Banjar nih Pak ada aja pengajian itu. Setiap hari di Banjar itu ada aja pengajian. Entah itu habis maghrib ataupun juga habis sholat subuh. Kan insya ada pengajian yang bisa membuat pian mendapatkan pahala haji yang sempurna. Baik, sebagaimana di dalam hadis tadi. Kemudian yang berikutnya, di antara amal soleh yang termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal soleh yang setara pahalanya dengan ibadah haji adalah orang yang keluar dari rumah dalam keadaan suci. Nah, orang yang keluar dari rumah dalam keadaan suci
untuk melakukan sholat 5 waktu. Jadi luar biasa Pak. Kalau 5 waktu kita konsisten, tidak keluar dari rumah kecuali hanya untuk menunaikan sholat 5 waktu, maka ini termasuk di antara amalan soleh yang pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Padahal ini setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Artinya cuman ya lebih baiknya kalau seandainya ada niat untuk mencari pahala haji tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhira." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, ila salatin maktubatin, untuk melakukan salat maktubah, salat fardu yang 5 waktu. Fa ajruhu ka ajril hajj, maka pahalanya untuk dia sebagaimana dia diberikan pahala orang yang sedang berhaji. Nah, ini di antara hadis yang menunjukkan kepada kita amalan-amalan soleh yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang kita perhatikan khususnya pada saat kita masuk nanti beberapa hari lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.